Bagaimana kalau mereka Rumel Abbas, Romli Al-Idrus atau Idrus Romli, pembela-pembela Ba'lawi itu nanti ketemu Rasulullah Muhammad SAW. Betapa malunya mereka nanti ketemu Rasulullah Muhammad SAW dalam keadaan mereka membela orang-orang yang mencangkok nasab Rasulullah Muhammad SAW, mengaku keturunannya namun mereka bukan keturunannya. Oke lah, dulu-dulu mereka tidak tahu hukumnya itu laisa alaikum harajun fima akhta'tum bih wa laisa alaikum junahun fima akhta'tum bih. Kalian tidak berdosa terhadap kesalahan menyebut daripada keturunan itu di masa-masa yang lalu karena kamu tidak tahu. Walakin ma ta'ammadat qulubukum, tetapi yang berdosa itu sudah tahu tapi sengaja tidak mau menerima. Kita sudah kasih tahu kan, sayang sini sayang, beb sini beb, cucu Nabi, ya saya cucu Nabi, saya bin Ubed bin Ahmad bin Isa. Sayang, ini Ubed bukan anaknya Ahmad. Kakek saya ngomong begitu. Hei Yahudi pesek, hei jangan Yahudi pesek, Yahudi pesek. Sabar, jangan marah-marah, sabar. Ini kitabnya nih, Tahdhibul Ansab. Nggak ada bapak kamu itu Ubed namanya anak Ahmad bin Isa. Ini kitab abad kelima ini namanya Tahdhibul Ansab karya Al-Ubaidili. Ini kitab Al-Majdi karya Al-Umari. Ini sebut, cari bapak kamu itu ada enggak? Ini tidak ada itu berarti bukan berarti tidak ada, tidak ditemukan berarti tidak ada. Kalau di kitab ini tidak ada, di kitab lain bisa jadi ada. Mana kitab lainnya? Enggak ada. Kalau kitab lainnya enggak ada, lalu gimana? Kita cari lagi kemana-mana enggak bakal ada. Karena memang tidak ada. Bagaimana sesuatu yang tidak ada diadakan? Namanya itu nasab jadi-jadian. Adamul wujdan la yadullu ala adamil wujud. Tidak ditemukan bukan berarti tidak ada. Betul, ada kaidah itu. Tidak ditemukan bukan berarti tidak ada. Ada orang bawa motor ke rumah, bawa kunci, crek, kuncinya diambil, dicantolin di paku. Dia lupa paku yang mana, apa di kamar ini. Oh nyari-nyari dia, istrinya mau cepet anterin saya ke pasar, nggak ada kuncinya. Kata istrinya, adamul wujud dan la yadullu ala adamil wujud. Betul itu, karena ada apa? Lahu qarinah, ada qarinah. Apa qarinahnya? Dia punya motor. Dan kalau dia itu naruh motor depan rumah, biasanya kuncinya dibawa ke dalam dan biasanya dicantolin. Dicari-cari nggak ketemu bukan berarti tidak ada. Ada kuncinya dalam rumah tapi belum ditemukan. Tetapi dia harus punya lahu dalilun wa hujjatun wa qarinatun. Qarinahnya apa? Adanya motor di depan rumah, motor dia. Masa iya dia punya motor nggak punya kunci? Betul apa tidak? Kemudian dia biasanya bawa kunci itu ke dalam rumah. Kemudian dia ingat naruh di paku. Itu qarinahnya banyak, hujahnya banyak, dalilnya banyak, hanya belum ditemukan aja itu kunci. Tapi Ubed ini sebagai anaknya Ahmad ini laisa lahu qarinah, laisa lahu dalil, wa laisa lahu hujjah. Enggak boleh pakai dalil la adamul wujdan la yadullu ala adamil wujud. Tetapi pakai dalilnya adalah al ilmu bi adami dalili dalilun. Mengetahui tidak adanya dalil adalah dalil bahwa memang orang itu tidak ada. Atau memang minimal orang itu bukan anak Ahmad bin. Yang kedua pakai dalilnya adalah la ibrata bidzannil bayyini khata'uh. Tidak direken, tidak dihitung sebuah sangkaan yang telah jelas salahnya. Guru-guru kita, yai-yai kita, mbah-mbah kita tidak pernah nanya-nanya silsilah kalau ada Habib. Ada Habib, ana Habib, turunan Nabi, Masya Allah, terima kasih Bi, barokah doain pondokane. Doa Allah masulullah. Siapin, ya punya duit juga. Alhamdulillah. Kenapa? Husnudzon, namanya husnudzon, namanya dzon, namanya kita terima saja, mudah-mudahan ada barokah. Kata ketum juga barokah kalau kita husnudzon. Betul, orang husnudzon itu barokah. Tetapi apabila sebuah dzon itu qad tabayyana khata'uhu fala sabila lahu bidalil, maka tidak boleh lagi dijadikan dalil. Kalau sudah ada dalilnya nggak bisa. Suhro istifadah itu gugur semua. Jadi suhro dan istifadah itu kata Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Al-Jawabul Jalil, innan nasaba mimma yasbutu bisyuhrati wal istifadah illa ay yasbuta ma yukhalifuh. Nasab itu sebagian dari sesuatu yang bisa ditetapkan dengan syuhrah dan istifadah. Syuhrah istifadah itu kesaksian tanpa melihat, cukup mendengar dari orang-orang saja. Dulu sebelum ada penelitian nasab Ba'lawi, orang yang mengatakan Ba'lawi turunan Nabi itu tidak berdosa. Kenapa? Sudah syuhrah wal istifadah. Tapi ketika surat lahirnya ada bahwa Ubed ini leluhur mereka bukan turunan Ahmad, ya ndak boleh. Kan kitabnya sekarang baru ditemukan. Kitab-kitabnya ini banyak itu sekarang baru ada di Indonesia. Dulu Mbah Hasyim Asy'ari itu nggak mau baca-baca kitab nasab-nasab ngatosin hati. Saya aja ini kerasa hatinya atos 2 tahun mikirin nasab. Biasanya bacanya hikam.
Baca Quran baru setengah ayat udah menangis, sekarang 10 ayat baru terasa. Kenapa? Atas baca kitab nasab gitu. Nasab dewek duduk. Tapi kewajiban, la yajuzu lil alimi kitmanu ilmihi fi hadzal bab. Tidak boleh bagi orang alim untuk menyembunyikan, haram hukumnya. Jangan fitnah. Ubaidillah Imam, ada Ubaidillah Imam apa, orang nggak ada namanya di dalam sejarah. Mujtahid mutlak itu kan sebangsanya Imam Syafi'i. Yang semasa dengan Ubaidillah itu banyak ulama-ulama disebutkan di dalam kitab. Kitab-kitab di Yaman tuh banyak yang dikarang dari abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9. Katanya di Hadramaut tidak ada kitab yang dikarang karena lagi perang. Nggak sempet yang namanya itu nulis-nulis nasab. Ada Mbak Yai, ada. Ini kitabnya nih, ini kitab Yaman, namanya kitab Tabaqat Fuqaha'il Yaman, abad ke-5, karangan Ibnu Samrah. Ini kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, menerangkan tentang Ahmad bin Isa. Anaknya 3, tuh Muhammad, Ali, Husain, tidak ada namanya Ubaid. Wa yu'abbiru bil jumlatil ismiyati hadza 'indan nasabin yadullu 'alal hasri. Iftah kitab Syekh Mahdi Rajai Al-Muqibun. Qala fi Al-Muqibun idza 'abbara an-nasabuna bil jumlatil ismiyati hadza yadullu 'alal hasri. Kalau seorang ahli nasab di dalam kitabnya menggunakan jumlatun ismiyah, fa'aqibuhu min salasati banin, itu kan jumlatun ismiyatun. Itu ada hadza yadullu 'alal asri, bimana anna auladahu munhasiratun fi salasati banin la ghairu. Tidak ada yang lain. Tidak bisa dalam nahu jumlah ismiyah itu tidak bermakna hasr, ya itu dalam nahu. Tetapi likulli fannin mustalahatun, likulli fannin mustalahatun. Setiap fan ada mustalahnya, setiap fan ada istilahnya. Katanya tidak konsisten ini di dalam kitab Asy-Syajarah Mubarakah. Di dalam kitab sebelumnya anaknya 4, tapi dalam Syajarah Mubarakah ini menggunakan apa namanya 3. Kitab abad keberapa itu yang anaknya 4? Itu menggunakan jumlah ismiyah anaknya 4, katanya kitab abad ke-5. Tapi kenapa di kitab abad ke-6 anaknya 3? Saya bisa jawab itu. Pada saat itu anaknya 4. Tetapi ahli nasab itu punya kaidah, yang ditulis itu hanya yang berketurunan. Di abad ke-6 itu yang tersisa dari keturunan orang-orang itu ada 3. Yang tidak berketurunan itu tidak ditulis. Kenapa? Karena adanya kitab nasab ini untuk menjalin silaturahmi orang yang masih hidup. Orang yang sudah inkirat tidak punya keturunan, yang buat apa ditulis-tulis lagi? Maka kitab nasab kadang-kadang yang lebih tua itu anaknya lebih sedikit. Kalau kitab yang lebih kesana lagi, lebih muda berarti, yang lebih muda itu anaknya lebih sedikit, yang lebih tua lebih banyak. Kenapa? Di abad yang lebih muda, yang abad 9, abad 10, itu bisa jadi keturunannya sudah inkirat. Yang sudah inkirat itu tidak lagi ditulis. Karena di dalam kitab nasab itu pakainya istilahnya itu fa'aqaba, maka dia berketurunan. Jarang sekali hanya menulis anak, tapi yang menulis itu siapa yang berketurunan. Karena tujuan ilmu nasab itu lisilatil arham wattaqullaha wal arham. Jadi ilmu nasab itu lisilatil arham. Kayak saya mengetahui apa namanya jalur-jalur silsilah, ketemu dengan Gus Jami, alhamdulillah kita nyambung di Nabi Adam. Alhamdulillah, berarti masih ada satu darah. Ini darah kita ini Pak, di dalam darah kita ini ada darah sampai Nabi Adam alaihi salam.